warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Saya harap semoga kabar kalian sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Nah, materi kita kali ini yaitu pemantapan materi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, ini kita mengulang tentang buku fiksi dan non-fiksi. Nah, tujuannya supaya kamu lebih memahami lebih memahami materi yang ada di bab 8 ini. Ya, jadi nanti hari Sabtu kita akan adakan ulangan harian ya. Jadi saya harap semoga nilai kamu nanti bagus di ulangan harian nanti. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama yaitu mengenali unsur pembangun buku. Nah, buku itu terdiri atas unsur pembangunnya, baik buku fiksi dan buku non-fiksi ya. Nah, bagian-bagian unsur pembangunnya itu yang bisa kamu kenalin yaitu ada judul bukunya, kemudian ada isi buku, kemudian ada pengarang buku, dan juga ada penerbit buku. Nah, bagaimana buku itu bisa diterbitkan kalau tidak ada pengarangnya? Ya, tidak ada penulis bukunya. Seperti itu. Nah, hal yang membedakan antara buku non-fiksi dan buku fiksi yaitu ada pada isinya. Nah, kalau di buku non-fiksi itu bukunya berisi fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan. Sedangkan di buku fiksi itu isinya merupakan imajinasi atau khayalan si penulis. Nah, yang bisa kamu bedakan juga itu antara buku non-fiksi dan buku fiksi itu ada pada bahasa yang digunakan ya. Non-fiksi itu menggunakan bahasa resmi, menggunakan bahasa baku. Sedangkan di buku fiksi itu bukunya menggunakan bahasa sehari-hari ya, menggunakan bahasa yang tidak baku. Nah, selanjutnya di sini ada merangkum buku. Nah, rangkuman atau ringkasan adalah hasil menyaringkan semua gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang lebih ringkas atau lebih pendek. Nah, rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokoknya. Nah, cara merangkum buku ada dua. Yang pertama itu merangkum berdasarkan gagasan pokoknya. Kemudian cara yang kedua ada merangkum dengan pemetaan pikiran. Nah, ini sama seperti kamu membuat sinopsis pada sebuah buku, ya. Nah, selanjutnya menelaah unsur buku dan membuat komentar. Nah, apa itu menelaah? Nah, menelaah adalah mempelajari atau mengkaji, ya. Nah, jadi unsur-unsur buku non-fiksi yang bisa kamu komentarin itu ada di bagian cover bukunya, ya. Kemudian ada rincian subbab buku, judul subbab, isi bukunya, ya. Cara menyajikan isi buku, kemudian bahasa yang digunakan, ini juga bisa kamu komentari. Misalnya di dalam buku non-fiksi, ya. Nah, contoh buku non-fiksi itu adalah buku pelajaran kamu di sekolah atau buku pengetahuan ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu baca buku non-fiksi, kemudian kamu menemukan kata yang sulit kamu pahami atau istilah-istilah yang kamu kurang ngerti gitu. Nah, itu bisa kamu komentari katanya. Nah, ini apa arti kata ini gitu. Nah, itu juga bisa kamu komentari. Kemudian yang terakhir yang bisa kamu komentari pada buku non-fiksi yaitu sistematika bukunya. Nah, selanjutnya unsur buku fiksi ya yang dapat kamu komentari itu ada bagian
cover bukunya, sama seperti buku nonfiksi. Ya, bagian cover juga kamu bisa komentari. Misalnya di bagian cover itu warnanya kurang kurang terang ya. Atau gambar pada cover itu dengan isinya itu tidak sesuai. Nah, itu juga bisa kamu komentari. Kemudian selanjutnya ada rincian subbab buku, judul subbabnya, kemudian ada tokoh dan penokohan. Nah, ini buku fiksi itu kan termasuk buku drama ya, buku cerpen, novel gitu. Nah, jadi kalau misalnya tokoh yang ada di dalam cerita tidak sesuai dengan karakternya, nah itu juga bisa kamu komentari. Kemudian ada tema ceritanya. Kemudian ini sama seperti buku nonfiksi, bahasa yang digunakan juga bisa kamu komentari. Kemudian penyajian alur ceritanya. Nah, selanjutnya ada mengomentari buku fiksi dan nonfiksi. Nah, kita kalau mengomentari buku itu tidak hanya melulu tentang kelemahan bukunya aja. Ya, jadi kita bisa mengomentari sebuah buku itu boleh dari keunggulan bukunya ya, bukan tentang kelemahannya. Bukan tentang kelemahan bukunya aja. Jadi kamu bisa mengomentari kelebihan bukunya itu kamu bisa komentari. Nah, di sini komentar yang pertama itu ada pada isi bukunya. Nah, contohnya ini di sini yaitu isinya cukup padat dan lengkap. Penjelasan buku tentang apa dia? Misalnya buku tentang memasak ya. Penjelasan buku tentang memasak sangat memadai. Nah, ini ini merupakan contoh keunggulan buku ya. Di sini mengatakan isinya cukup padat dan lengkap. Kemudian yang kedua ada bahasa pengantar buku. Nah, baik buku fiksi maupun buku nonfiksi, bahasa juga bisa kamu komentari. Nah, misalnya di dalam buku fiksi ya. Nah, misalnya dalam buku fiksi itu ada kata-kata daerah yang kurang kamu ngerti atau kurang kamu pahami. Nah, itu bisa kamu garis bawahi dan kamu berikan komentar apa arti bahasa ini, apa arti dari kata ini, seperti itu. Nah, contoh komentar tentang bahasa yang digunakan dalam buku nonfiksi ini kamu bisa perhatikan. Contohnya di sini, kalimat yang digunakan sederhana dan menggunakan gaya populer. Buku ini juga mudah dipahami bagi orang yang bukan dari bidang, misalnya bidang otomotif misalnya. Ya. Nah, ini juga merupakan komentar tentang keunggulan bukunya, kelebihan bukunya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tampilan fisik buku. Nah, ini juga komentar untuk buku nonfiksi dan buku fiksi. Nah, contohnya di sini yaitu gambar dan ilustrasi menyempurnakan isi buku. Ya, kamu juga bisa komentari misalnya kenapa bukunya ini terlalu tipis atau bukunya terlalu tebal, seperti itu. Nah, itu juga bisa kamu komentari. Oke, mungkin sampai di sini aja materi yang bisa saya sampaikan kepada kalian ya. Kalau ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh tanyakan di kolom komentar. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah materi terakhir kalian ya, sebelum kalian ujian akhir semester ya. Dan saya ingatkan juga untuk hari Sabtu nanti kita akan adakan ulangan harian. Ya, jadi saya harap semoga kamu bisa baca-baca bukunya. Ya, kamu pahami materinya supaya kamu bisa mendapatkan nilai yang bagus ya. Oke, mungkin itu aja.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.